Shalom Bapak Ibu, kembali bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar bagaimana karena kawin campur kemudian Tuhan menghukum dunia ini karena kecenderungan hati manusia begitu jahat. Setelah peristiwa air bah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Lalu kemudian seluruh air itu surut Bapak Ibu. Setelah semua surut kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian Nuh sebagai petani anggur, dia kemudian mabuk. Sebelum peristiwa itu, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban syukur kepada Allah. Lalu Allah bersuka cita dengan korban syukur dari Nuh. Lalu kemudian Allah mengucapkan janjinya. Allah perjanjian itu kemudian berjanji kepada Nuh tidak akan membinasakan lagi dunia ini menggunakan air bah. Bapak Ibu, renungkan bagian ini bersama-sama. Setelah air bah surut, Nuh membawa korban persembahan kepada Allah, lalu Allah berjanji. Setelah itu, Nuh sebagai petani anggur yang pertama, kemudian dia mabuk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat cerita ini dengan baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita teringat kepada kitab Kejadian. Perhatikan kitab Kejadian. Setelah Tuhan menaruh manusia Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berfirman beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Lalu kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa. Demikian dengan Nuh dan si Ham. Setelah mereka kemudian dilepaskan dari kebinasaan melalui air bah itu Bapak Ibu, lalu Tuhan berjanji kepada Nuh, lalu Tuhan berkata penuhi bumi, taklukkanlah dan berkuasalah beranak cucu. Tuhan kembali mengungkapkan mandat budaya itu kepada Nuh Bapak Ibu. Tidak lama setelah itu, kita tidak tahu proses waktunya kemudian, lalu Nuh jatuh ke dalam dosa, dia mabuk sampai kemudian dia tidur telanjang, lalu kelihatannya anak Ham melihat itu, lalu kemudian kelihatannya mengolok-olok Bapak Ibu, menceritakan demikian rupa sampai kemudian Nuh marah. Tapi kalau kita melihat peristiwa ini Bapak Ibu, mari kita coba bandingkan dengan kitab Kejadian pasal yang ketiga. Manusia itu dijadikan Allah sangat baik, tapi kemudian jatuh ke dalam dosa. Lalu manusia Nuh beroleh kasih karunia Allah, jatuh lagi ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti dunia diulang dari awal lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa pelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Bahkan manusia saleh itu, yang bernama Nuh, yang beroleh anugerah Allah, yang hidup kudus di hadapan Tuhan, kemudian jatuh juga ke dalam dosa, yang mengakibatkan Ham pun dan keturunannya jatuh ke dalam dosa lagi. Pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya. Jika orang-orang hebat itu, bapak-bapak patriark, orang-orang yang intim dengan Allah, bisa jatuh ke dalam dosa, apalagi Bapak Ibu dan saya. Kita perlu berhati-hati, kita perlu berjaga-jaga dan senantiasa waspada. Tidak ada orang yang terlalu kuat sampai tidak akan jatuh ke dalam dosa. Coba perhatikan Nuh. Dengan kasih karunia Allah yang luar biasa, dengan pengalaman yang istimewa melihat bagaimana Allah menyelamatkan dia melalui bahtera. Dia melihat perbuatan Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Dia mendengar Allah berfirman kepadanya. Dia yang memberitakan kabar baik kepada generasinya. Tetapi kemudian Nuh juga tidak kebal dari dosa. Demikian juga dengan Ham, keturunannya kemudian dikutuk oleh Tuhan melalui Nuh. Pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya sekali lagi, kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Setiap hari adalah pertempuran bagi kita. Karena itu setiap hari kita harus punya tingkat kewaspadaan, keberhati-hatian. Kita perlu menjaga hidup kita dengan hati-hati Bapak Ibu. Kita senantiasa harus belajar melekat kepada Allah, membaca kebenaran firman-Nya untuk menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, terbuka kepada kebenaran firman Allah yang suci. Ingatlah baik-baik, tidak ada orang yang kebal dengan pencobaan dari si iblis. Tidak ada orang yang terlalu kuat. Kita perlu selalu berjaga-jaga senantiasa. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.